Aduh, please dong, samping gua jangan yang aneh-aneh. Ah, halo, Salkan. Nama gua Daryl. Nama lu siapa ya? Nah, gua nggak tahu ya ini cuma di sekolah gua atau di sekolah lain kayak gini juga. Cuman dulu pas SD, SMP, SMK, tempat duduk kita tuh di kelas selalu diatur gitu. Dan dulu tuh ya pengalaman lu di sekolah, pahit, manis, asam masinnya, itu tuh kayak 50% ditentuin sama siapa yang duduk semeja sama lu, dan 70%-nya lagi ditentuin sama siapa guru MTK lu. Dan dulu guru MTK gua tuh kayak galak banget tuh ya guys. Jadi gua sering bolos dan ya ya bisa tahu lah, gua bisa tahu. Biasanya di sekolah gua tuh ada dua jenis aturan tempat duduknya. Kalau gurunya lagi rajin, kelasnya kayak dibagi dua, cewek cowok, terus gurunya bakal kayak nentuin kita duduk sama siapa. Dan gua nggak tahu ya ini cuma di kelas gua atau apa, tapi setiap kali gurunya milihin pasangan tempat duduk ya, oke, Adi duduk sama Intan ya, pasti gitu ya, satu kelas tuh langsung kayak cie Adi sekarang sama Intan guys, wow. Terus kalau misalkan gurunya lagi malas, itu tuh tempat duduknya cuma diatur berdasarkan alfabet aja gitu ya. Jadi yang nama depannya huruf A paling depan dan yang Z paling belakang. Dan gua jujur lebih benci yang kayak gini daripada yang tadi. Kenapa? Anggap aja ada anak yang matanya minus, namanya Zevanya. Nah, sekarang kita harus berharap nama belakangnya Zevanya itu Uchiha, karena dia bakal butuh sharingan buat ngeliat dari belakang kelas itu. Dan karena aturan itu, dalam masa sekolah gua jadi terpaksa berteman dengan beberapa individu yang menarik. Waktu gua kelas 1, tempat duduk kita diatur sama guru, dan gua duduk sama cewek yang sebut aja nama palsunya Rena. Nah, kalau misalkan gua disuruh secara baik-baik ngejelasin si Rena ini tuh orangnya kayak gimana, ya Rena ini tuh temen ya psikopat. Kayak jujur ya, kalau misalkan 2-3 tahun lagi dari sekarang gua didatengin sama kepolisian, sama wartawan, mereka pengen bikin dokumenter gitu tentang pembunuh sadis yang baru ketangkep gitu ya, nanyain dulu pas sekolah si Rena tuh orangnya kayak gimana, ya jujur aja gua nggak bakal kaget ya. Gua inget ya, kayak baru 1 mingguan ya, gua disuruh duduk di samping dia. Kita kan waktu itu lagi di kelas ya, dan waktu itu gua lagi di bawah meja nyariin penghapus gue yang jatuh. Nah, di lantai gua ketemu ikat rambut gitu, warnanya merah, terus kayak ada dekorasi strawberry, dan gue udah mikir ini kayaknya punya si Rena jatuh gitu ya. Jadi ya gue ambil, terus gue tanya, Ren, ini ikat rambut punya lu? Hah? Bukan punya aku. Ya udah deh, gue bawa pulang ya, gue mau kasih adik gue. Jadi habis pulang sekolah, ikat rambutnya gue kasih ke adik cewek gue. Dia masih kecil banget waktu itu, kayak masih TK lah ya. Tapi ya dia suka, soalnya ada motif strawberry. Dan gila, gue langsung ngerasa jadi abang yang baik banget, tau gak? Tapi besoknya sampai di sekolah, di depan kelas si Rena lagi nangis, dan kayaknya ada bapaknya gitu di samping dia. Terus si Rena ngomong, Itu pak, orangnya yang itu. oh, jadi kamu Daryl, kamu yang ambil ikat rambutnya Rena? Hah? Oh, enggak kok, si Rena bilang bukan punya dia ikat. Bohong pak, itu diambil dari tasku. Dasar biji semangka. Jadi ya gue difitnah sama nih goblin cilik, dan bapaknya tuh kayak marah banget gitu sama gue. Dia nyuruh gue balikin lagi ke rambutnya, terus kayak ngancem mau ngelaporin gue ke guru gitu ya. Terus karena dia marah keras-keras, temen kelas gue yang lain pada ngumpul di sekitar kita ngeliatin gue diomelin. Dan gila, gue di situ udah kayak hampir nangis, tau gak? Sampai di rumah gue mintain lagi ikat rambutnya sama adik gue, tapi adik gue tuh suka banget gitu sama ikat rambutnya, dia nggak mau balikin. Terus dia nangis gitu kan. Dan karena gue masih kecil banget dulu tuh, gue ikutan nangis juga. Kita nangis bareng akhirnya. Dan gue sebenarnya kayak banyak masalah lain sama si Rena selama gue duduk bareng sama dia. Dia tuh kayak sering ngusilin gue, ngeledekin gue, dan pokoknya kesel gitu ya gue sama dia. Gue inget dulu tuh pas SD gue sampai males gitu ya ke sekolah, gara-gara gue inget gue bakal ketemu lagi sama si Rena ini. Tapi ya ada satu kejadian, waktu itu ada tugas seni budaya dan disuruh bawa pensil warna. Kita disuruh gambar terus ngewarnain kayak lukisan bertema kemerdekaan. Dan hari itu tuh si Rena lupa bawa pensil warna dia. Dia nanya kan ke teman di meja depan, meja belakang, terus ya nggak ada yang mau minjemin gitu. Dan gua bisa aja sih minjemin ke dia, cuman ya aduh, dia aja selama ini jahat ke gua, yege. Tapi gue yang selama ini sering nonton anime sama kartun di Space Tune sudah diajar kalau misalkan orang itu tidak ada yang jahat, semua manusia itu pasti punya kebaikan dalam dirinya. Dan kalau ada orang jahat, tinggal lu ajak ngomong aja, satu episode tar juga jadi. Jadi gue pinjemin pensil gue ke Rena. Siapa tahu kalau gue baikin dia bisa jadi baik sama gue kan. Tapi lu tahu apa?
Dia nggak pakai terima kasih. Dia langsung ngambil pensil warna gua dan langsung dipakai sama dia. Terus parahnya nih ya, kan pensil warna gua kecil ya. Jadi kalau misalkan gua pengen pakai warna merah, terus dia juga pengen pakai warna merah, kita harus ganti-gantian gitu. Dan dia udah minjem nggak tahu diri gitu. Langsung dia ambil banyak pensil gua. Jadi pas gua butuh warnanya tuh, gua kayak mesti nungguin dia selesai dulu gitu. Udah gitu dia ngilangin pensil warna krem gua. Mana gua belum selesai kan warnain kulit orangnya. Jadi terpaksa gua kulit orang akhirnya pakai warna merah ngewarnainnya. Pembina upacara gue jadi balmon gara-gara dia. Tapi untungnya gue nggak lama ya duduk sama si Rena ini. Kayak setiap 3 bulan dirombak tempat duduknya sama gurunya. Dan teman duduk gue yang berikutnya tuh kayak biasa aja sih ya, nggak ada yang menarik amat. Sampai gue sekitar kelas 5 atau 6 SD. Ada anak pindahan masuk ke sekolah gue, cewek, sebut aja nama palsunya Fanny. Dan dia diatur duduk di samping gue. Dan awalnya gue kayak gak banyak masalah ya sama dia. Tapi ya dia orangnya agak aneh. Gue inget dia pernah ketahuan nyontek pas ulangan, terus dia nangis depan satu kelas gitu. Abis itu yang agak jijik, gue inget dia tuh dulu pernah ngelap ingus pakai roknya. Dan gue nggak tahu kenapa, tapi sampai sekarang tuh itu kayak hal yang gue inget dari dia. Terus gue nggak tahu ya ini bener atau enggak. Gue cuma denger rumor doang. Tapi kata teman gue yang punya teman di sekolah lamanya si Fanny ini, dia tuh pindah sekolah gara-gara ketahuan korupsi duit kas pas jadi bendahara. Dan ya sekali lagi gue nggak tahu ya ini bener atau enggak, cuman rumor aja gitu dari teman gue. Tapi ya jujur aja ya, selain itu sebenarnya nggak banyak masalah sih sama dia. Sampai suatu kejadian, waktu itu lagi jam istirahat di sekolah dan gue lupa kita lagi ngapain. Kayaknya tuh gue lagi bercandaan gitu sama dia. Tapi gue ingat dia jadi agak kesel gitu sama gue. Terus dia nendang bagian selangkangan gue kenceng banget. Dan gila, gue langsung jatuh ke lantai. Kaki gue langsung lemes, perut gue langsung mual parah. Sakitnya tuh dahsyat banget. Dan dia tuh kayak ketawa-ketawa gitu. Gue gak bercanda ya, gue tuh orangnya jarang banget nangis, apalagi di sekolah. Tapi kali ini gue di lantai kesakitan parah. Lu tahu nggak sih muka orang kayak berusaha keras gak nangis gitu. Terus dia udah ngelihat gua kayak gitu ya, dia malah ngeledek gitu. Dih, najis, cengeng lu. Dan abis denger kayak gitu, gua baru nangis beneran. Ini tuh rasa sakit fisiknya tuh udah kayak deket banget sama batas gua mau nangis gitu ya. Ditambahin dia ngeledek, langsung kelewat salto breakdance bolak-balik. Dan oke, mungkin alasannya tuh dia kan cewek ya, jadi dia mungkin gak paham gitu kenapa gua kesakitan. Tapi gua yang cowok aja ya, gua nggak mungkin gitu. Gua ngeliat temen gua yang cewek ketika mereka lagi di prank sama biologi tiap bulan, gak mungkin gitu ya. Ketika mereka lagi kesakitan, gua bilang, "Dih, najis, cengeng lu." Kalau gua sampai ngomong kayak gitu ke temen gua, besoknya gua hilang, minggu depan jasadnya ketemu di bawah kolong jembatan. Jadi ya semenjak itu gue juga jadi kayak rada benci gitu ya sama dia. Untungnya pas gue SMP kita sedikit lebih dibebasin duduknya. Sebenarnya masih diatur ya, dibagi cewek cowok kayak biasa, cuman kita kayak pindah-pindah aja gitu suka kita. Dan kayaknya gurunya juga udah terlalu capek gitu ngatur ya. Jadi ya kecuali kalau misalkan yang lagi ngajar tuh guru killer, ya kita bisa duduk seenaknya lah ya. Dan pas SMP gue duduk bareng teman gue yang cowok, namanya bilang aja Andes. Nah, gue mau kasih tau lu dulu nih. Dulu pas SMP gue tuh bawa semua buku cetak yang gue punya. Soalnya dulu tuh gue males banget nyusun buku pagi-pagi, jadi ya gue bawa aja semuanya. Tas gue lumayan gede, dan karena gue bawa semua buku cetak, itu tuh tas berat banget. Mungkin tuh gue sekarang pendek gara-gara dulu sering bawa tas berat gini ya. Kayaknya tuh dulu kalau gue nggak pakai tas berat gini, sekarang udah 170 meter kali tinggi gue. Jadi ya waktu itu lagi jam istirahat, dan gue lagi duduk bareng 3 teman gue waktu itu. Si Andes duduknya di samping gue, terus di depan kita ada 2 teman gue lagi, bilang aja namanya Billy sama Edo. Gue lagi makan waktu itu, terus temen gue si Andes lagi bercandaan sama si Billy dan Edo. Gue lupa jujur mereka ngomongin apa, tapi si Andes kayak ngeledek secara bercandaan si Edo, terus dia ngelempar tas gue ke arah si Edo. Nah abis itu si Billy ikutan, dia sama si Edo ngeledek balik si Andes. Terus si Andes bilang kayak, "Kaca mana kaca?" Gue lupa sumpah mereka lagi ngomongin apa, tapi ini tuh maksudnya kayak si Andes nyuruh si Edo sama Billy ngaca gitu. Dan sabar Des, sabar. Kacanya bentar lagi bakal datang. Karena habis Andes ngomong kayak gitu, si Edo ngambil tas gua yang tadi dilempar sama si Andes. Terus dia sama Billy bareng gitu ya, ngelempar tas gua balik ke Andes. Dan dari yang gue lihat tuh mereka kayak pakai tenaga maksimal gitu ya. Soalnya tas gua kan berat banget ya. Dan oke, gua harus ingetin sekali lagi nih ya, seberapa beratnya itu tas. Gua bawa semua buku sekolah gua di tas itu. Dan saking beratnya, gua tuh abis dianterin ke sekolah, gua sering minta bapak gua
gue bantuin bawa tasnya ke kelas gue. Dan bapak gue aja tuh komplain gitu kalau tasnya ini tuh berat banget. Oke, kita balik ke Edo sama Billy ngelempar tas gue sekuat tenaga. Nah, itu tas gue langsung terbang ke stratosfer. Dan untungnya itu tuh tas gak kena si Andes. Nah, suenya itu tas kena pembatas jendela di kelas gua. Dan gua nggak bercanda ya, itu tuh satu kelas langsung gempa. Suaranya tuh kayak ada bom meledak. Dan itu tuh tas gua langsung mecahin 4 dari 6 jendela yang ada di kelas. Dan lu bayangin coba, gua yang dari tadi lagi makan biskuit kan, gue cuman ngeliatin temen gua bercandaan, terus mereka ngelempar tas gua. Dan sekarang tas gua kayak baru aja ngehancurin setengah kelas. Terus si Andes yang tadi nanyain kaca mana kaca, akhirnya dapat kaca, pecahan kaca. Dan untungnya dia nggak kenapa-napa ya, cuman kayak jidatnya luka dikit gitu, kebaret sama serpihan kaca. Dan itu tuh satu kelas langsung ngeliatin kita semua. Dan kan lagi jam istirahat ya, untungnya gak ada orang di dekat bagian luarnya jendela, soalnya itu kayak banyak banget pecahan kaca di lantai. Terus anak-anak dari kelas lain dan guru langsung pada dateng gitu. Si Edo sama Billy langsung dimarahin abis-abisan. Udah bukan disuruh ke ruang BP lagi, tapi mereka langsung disuruh ketemu kepala sekolah. Orang tua itu sampai dipanggil gitu, disuruh ganti rugi setahu gue. Dan si Andes langsung disuruh ke UKS buat jaga-jaga, takutnya kalau misalkan ada luka lain yang gak kelihatan gitu. Dan itu kan tas gue ya, untungnya gue nggak kena marah sama sekali, cuman robek dikit doang tas gue. Dan gue inget gara-gara itu ya, circle gue tuh di kelas jadi bahan omongan banget sama sekolah. Tapi ya gue nggak terlalu peduli sih, soalnya ya jujur kan gue juga udah mau lulus SMP. Tapi suenya itu kan kaca yang pecah kayak kaca yang warnanya hitam gitu ya, supaya sinar matahari gak langsung nembus. Dan mana yang pecah kan yang dekat sama tempat duduk gue ya. Jadi ya kayak 2-3 minggu sambil nunggu itu jendela dibenerin tuh ya, itu tuh pas jam sekolah gue tuh digoreng gitu ya sama matahari dalam kelas. Dan aduh suwe banget, itu tuh kelas gua jadi panas banget, sumpah, mana nggak ada AC kan. Jadi ya karena itu sih inget pengalaman yang ini. Dan oke, itu aja dulu videonya. Thank you banget ya buat Dasi Gantung yang udah mau ngebantuin voice karakter teman gua. Dan karena gua udah lama nggak Q&A, kita Q&A aja dulu sebentar. Fawas Thunder nanya, "Bang, lu kalau misalnya habis edit video langsung bikin lagi atau istirahat dulu?" Gua istirahat sekitar 3 atau enggak 4 harian biasanya habis upload. 3-4 hari ini tuh gue biasanya gue pakai buat main game, nonton bioskop, keluar-keluar gitu ya sama teman gue ya. Pokoknya kayak gitu lah ya. Sebenarnya hari biasa juga gue masih main game, keluar-keluar dan segala macem ya. Cuman kalau misalkan habis upload tuh ya, itu tuh kayak 3-4 hari itu tuh bisa seharian gue emang cuman kayak main game aja gitu, atau enggak kayak jalan-jalan aja gitu keluar seharian sama teman gue. Jadi ya gitu deh. Terus si Hafiz Yoyomers nanya, "Bang, PC-nya merek apa?" Oke, jadi gini Hafiz, gue lumayan ngerti soal komputer-komputer gini, dan gue mau kasih kalian yang pengen beli komputer sebuah saran. Jangan pernah beli PC yang bermerek, mendingan rakit sendiri. Karena kalau misalkan kalian beli PC yang bermerek, itu tuh kalian ujung-ujungnya mahal bayar di mereknya tuh. Mendingan kalian cari teman atau enggak saudara kalian yang ngerti komputer, terus kalian minta tolong sama mereka. Kalian beli part-partnya sendiri. Terus biasanya sih ya, kalau misalkan kalian beli di toko komputer yang lumayan gede, itu kalau misalkan kalian beli partnya di sana, mereka tuh kayak mau kok bantuin rakitin komputer ya buat kalian. Dan harganya itu bisa bedanya lumayan jauh loh. Kalau misalkan kalian beli PC yang speknya kecil, kalian tuh bisa hemat kayak ratusan ribu. Tapi kalau misalkan kalian beli PC yang speknya lumayan, itu tuh kalian bisa hemat jutaan, kayak 3-4 jutaan, kadang-kadang lebih gitu tergantung dari speknya. Jadi ya gue rakit PC gue sendiri. Dan kalau misalkan kalian ada yang mau beli komputer juga, rakit sendiri juga ya. Jangan, menurut gue sih jangan beli yang bermerek, soalnya nggak worth it. Dan yaudah itu aja dulu deh. Sabtu Minggu gue live stream kalau misalkan gak sibuk. Itu aja yang mau ngomongin, bye bye.